Berarti kan kalau kelebihan bayar ini bisa terjadi di PPN atau PPH Pak ya? Ya betul. Betul ya Pak ya? Nah kalau PPH itu kan biasanya kan langsung di yang dibetulin berarti nggak benar nih, karena di otaknya orang pajak harus nggak benar. SPT itu harus nggak benar. Cuma cash flow perusahaan ya. Nah itu. Ya kalau misalkan 1 juta, 2 juta 2 sih juta mungkin. nggak apa. Nah itu kalau miliar gitu. Nah itu yang katanya. Balik lagi di Diskotex, diskusi dan konsultasi pajak bareng Botex. Halo bagus, Pak Andri dan siapa kan namanya? Retna. Ini tim sukses ini. Sukses, mantap Sukses. Mantap. Dan sebentar lagi sukses. Amin. Amin. Pak Andri senyum-senyum aja Pak Andri. Gua nangis, dia omong. Hah? Oh iya benar. Dia ngomong. Nggak, ini masalahnya SPT saya nih. Kenapa? Takutnya salah isi Pak. Lalu sok-sokan sih pakai ngisi sendiri. Iya. Makanya lewat Botex. Ya udah saya ke Botex aja kalau gitu. Iya. Makanya kan saya kesini mau ngomongin itu. SPT saya tuh salah isi Pak. Mau dibetulin. Kalau diperbaiki itu bisa apa enggak sebenarnya. Itu sih. Kalau dibetulin diperiksa lagi. Nah itu banyak yang gitu. Banyak yang beranggapan, terutama yang masih awam lah ya, wajib pajak yang masih awam. Pak nanti kalau dibetulin, apakah nanti nggak curiga tuh kantor pajak gitu, petugas pajak nggak curiga? Ya bagi petugas pajak sebenarnya pembetulan atau tidak pembetulannya sama aja. Jadi bukan berarti orang yang sering-sering pembetulan dicurigai atau tidak dicurigai bukan dari sisi pembetulan. Saya dari data tadi hilap, dari data sebelumnya ya. pokoknya periode sebelumnya itu ada. Sebelumnya Pak. Ya kredit. Oh siap. Jadi masalahnya di datanya antara data pembanding yang dipunyai oleh DJP dengan data yang di SPT. Ada selisih nggak? Itu yang dicurigai, bukan masalah pembetulannya. Karena sebenarnya pembetulan itu dari dulu ya biasa banget gitu kan. Mau dibetulkan sekali, 2 kali gitu. Saya pernah menemukan satu SPT PPN ini. PPN setahun 12 kali. Dia betulin. Ada yang 5 kali 1 bulan ya. 1 bulan dan itu setahun dia betulin. Apa aja. Terus ada yang 5 kali, 7 kali gitu. Akhirnya bingung juga Pak. Sih tahu pakai gitu. Ya kan kadang-kadang kita jadi kepo ya. Kepo itu maksudnya ini sebenarnya yang dibetulin apa gitu. Bukan artinya yang dibetulin berarti nggak benar nih. Karena di otaknya orang pajak harus nggak benar. SPT itu harus nggak benar. Cuma masalahnya yang nggak benernya apanya kan gitu ya. Oke. Jadi ini kadang-kadang sampai dibandingin gitu ya. Wah, dijejerin dulu itu ada kepala kantor yang ngasih ide. Apa tuh Pak? Di rapat koordinasi nasional. Jadi kan karena boleh dibetulkan berapa kali pun, tidak ada batasan. Nah, masalahnya PPN dibetulkan sampai 7 kali coba. Dulu itu boleh kompensasinya. Kompensasi itu dibetulin ke masa berikutnya atau loncat. Loncat bulan. Nah, itu banyak yang miss di situ. Makanya dulu ada yang ngasih ide dijajarin tuh SPT-nya. Apa istilah saya lupa. Ada ngasih ide. Jadi dia tahu, oh sebenarnya yang terakhir dia kompensasi kemana. Nah, itu. Misalnya apakah loncat 2 bulan berikutnya, loncat 1 bulan berikutnya gitu. Nah kalau sekarang di Kortek ada namanya dashboard kompensasi. Nah itu sebenarnya lebih ke situ. Tapi di Kortek ini kita nggak bisa ngatur.
Ke bulan berikutnya. Enggak, Oh, iya. ke bulan kapan Yang kita belum pembetulan. Misalnya nih, kita betulin Maret 2025. Betulinnya sekarang bulan April. Masuknya ke April. Karena April belum dilapor. Iya. Karena April belum dilapor. Iya, masuknya ke April. Kalau yang misalnya kan tadi Maret ya, Maret 2025. Harusnya kan ke periode berikutnya April 2025 kan? Ya. Nah, 2025 harusnya ke Mei 2025 kan gitu ya kalau sistemnya. Sekarang langsung ke April 2026 gitu, pokoknya ke SPT yang belum dilapor gitu. Ya nggak bisa ini Pak ya. Nggak bisa ngatur kita. Nggak bisa ngatur ya. Emang Gitu. ada batas waktu pembetulannya gitu Pak? Ada 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun boleh dibetulkan, tapi kalau lewat 5 tahun udah nggak bisa lagi, udah dikunci. Kalau lebih bayar Pak? Nah itu lebih bayar itu kan berarti dikompensasi atau kan pilihannya ada 3 tuh kalau lebih bayar. Kalau misalnya kita SPT-nya lebih bayar, dikompensasikan di pembelian pendahuluan atau di restitusi pemeriksaan. Kalau di restitusi pemeriksaan berarti kan nggak digeser ya, lebih bayarnya. Nah itu. Nah ini masalahnya sekarang yang jadi permasalahan di Kortek itu di kompensasi. Nah jadi karena sistem delta. Tuh. Sebenarnya harusnya ya dari dulu sebenarnya kan ini aturan undang-undang KUP-nya nggak berubah. Nggak berubah. Yang berubah itu sistem di Korteknya. Nah, di undang-undang KUP-nya bahwa setiap wajib pajak boleh membetulkan dan tidak ada batasan. Konsepnya dari dulu bahwa SPT yang terakhir adalah SPT yang diakui. Yang dianggap SPT itu adalah SPT yang terakhir, pembetulan terakhir lah. Yang nyangka benar lah Pak ya. Jadi misalnya kita melakukan pembetulan 11 kali. 11. Nah, berarti yang dianggap SPT itu yang ke-11 itu. SPT 1 sampai dengan 10 atau dari 0 ya. 0 sampai 10 itu dianggap bukan SPT gitu. Karena kalau mau dijajarin itu sampai 11 SPT sama 1 bulan. Waduh, mabok. Nah, jadi konsepnya dari dulu memang begitu. Yang dianggap SPT itu adalah SPT yang terakhir. Misalnya betulinnya 7 kali berarti SPT yang ke-7. Betulinnya 5 kali berarti SPT yang ke-5 yang dilihat. Kalau waktu pemeriksaan kan ini apa namanya? Dibandingin ya. Ada kolom SPT, ada kolom pemeriksa menurut pemeriksa. Satunya lagi kolom selisih koreksi fiskal. Nah, yang masuk ke kolom SPT itu adalah SPT pembetulan terakhir. Nah, masalahnya di Kortek itu ada sistem delta. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, nah buat teman-teman yang pengen jago tentang perpajakan bisa ikutin Dokter Pajak ini nih dari SPC. SPC. Real maju Real. Woi, bentar. Itu depannya sekarat itu. Itu atas tuh. Aman. Gua aman. Gila ya. Kita sekarang semua udah kerja. Iyalah. Effort emang nggak bohong. Iya nih, sekarang gue lagi sibuk di kantor konsultan pajak. Lu kok diem aja dari tadi? Iya, belum dapat kerja. Loh, bukannya kemarin lu interview ya? Udah, tapi gak lolos. Oh, kenapa? Katanya gue kurang basic pajak. Padahal IPK gue oke. Tapi kok pas ditanya pajak kok gue ngapleng ya? Jujur ya, sekarang perusahaan tuh nyari yang siap kerja, bukan cuma teori. Maksudnya? Lo harus punya skill pajak, minimal untuk praktiknya. Nah, makanya sebelum gua kerja, gua ikut brevet dulu. Brevet? Di mana? Di Yayasan Suara Pajak Indonesia. Di sana, lu belajar dari basic sampai praktik, brevet A dan B. Bukan cuma teori, tapi langsung simulasi kayak kerja beneran. Mentornya juga praktisi, jadi relate sama dunia kerja. Dan yang penting, kepake pas interview. Serius bisa dapat kerja? Serius, gue buktinya. Oke, gue daftar. Nah gitu dong, jangan mau kalah sama kita.
Siapkan karirmu di dunia perpajakan sekarang. Ikuti Brevet Pajak A dan B hanya di Yayasan Suara Pajak Cendikia. Jangan lupa brevet di Suara Pajak itu pengajarnya langsung dari Direktorat Jenderal Pajak dan alumni Direktorat Jenderal Pajak. Nah itu. Gitu. Pokoknya bukan asal-asalan lah yang ngajarnya. Sama ini Pak, apa namanya? Ada prakteknya juga ya Pak? Ada. Jadi selain materi dikasih juga aplikasi Dame Kortek. Kenapa harus dikasih Dame Kortek? Ya supaya dipraktekin, belajar. Siswa itu belajar bagaimana menggunakan Kortek. Jadi jangan sampai kita belajar administrasi pajak langsung di Kortek, nanti banyak salahnya. Kan bingung kantor pusat. Ya, iya. Ini di Direktorat Pajak nanti bingung. Ini kok rubah-rubah terus ya? Ngaco ini kata SPT-nya. Ada satu lagi keunggulan apa? Apa tuh Pak? Di di Suara Pajak. Ya. Nah, ada gelar tambahan. Wih, Gelar tambahan. Ini gelar profesi, bukan gelar akademik ya. Ini gelar profesi. Gelar ini diberikan oleh ATPI, Asosiasi Teknisi Pajak Indonesia. Gelarnya CTT. CTT. Gelar tambahan. Itu resmi ya, karena sudah diakui oleh BNSP. Maksudnya sudah ada izin dari BNSP-nya. Walaupun yang menerbitkan atau yang mengeluarkan sertifikat CTT-nya bukan BNSP, tapi ada izin dari BNSP. Gitu. mantap. Pak, berarti kan kalau kelebihan bayar ini bisa terjadi di PPN sama PPH Pak ya? Ya betul. Betul ya Pak ya? Nah, Nah kalau PPH itu kan biasanya kan langsung di restitusi Pak ya? kebanyakan di restitusi. Jadi harusnya sih bisa di pengembalian pendahuluan sama dikompensasi katanya. Ya. Cuma kan kalau PPH kan karena tahunan ya. Nah, Nah, jadi kalau secara teorinya, ini teorinya, sebenarnya harusnya boleh dikompensasi ke pajak berikutnya. Misalnya LB di tahun 2025 boleh dikompensasi ke SPT 2026, berarti setahun kemudian. Tapi kan selama ini belum pernah ada yang gitu, belum pernah ada yang praktek mengkompensasi PPH badan ke tahun berikutnya. Gitu. Ya biasanya yang kompensasi itu ya yang masa, yaitu PP21 sama PPN. Nah masalahnya sekarang kalau di konteks itu kan pakai sekarang apa ya istilahnya sistem delta Pak ya? Sistem delta, ya konsep delta. Sistem Jadi delta itu kan sebenarnya selisih ya. Selisih. Delta itu artinya selisih. Selisih itu selisih, misalnya LB-nya asalnya 100 juta, kemudian sekarang dibetulkan lebih bayarnya tidak 100 juta. LB nih, kita ngomongin LB berarti. Ya, misalnya asalnya di pembetulan atau di normal ya, SPT normal atau di SPT pembetulan sebelumnya lebih bayar 100 juta. Kemudian dikompensasi dong, kompensasi ke masa pajak berikutnya. Nah, kemudian dibetulkan lagi. Nah, dibetulkan lagi berarti lebih bayarnya bisa berkurang bisa ditambah kan gitu ya. Betul. Nah, kalau konsep delta itu kalau bertambah berarti ya selisihnya itu misalnya bertambah jadi 125, maka yang 25 ini dikompensasi ke masa pajak berikutnya atau bisa dimintai direstitusi. Ya. Masalahnya kalau berkurang Pak. Nah itu masalahnya kalau berkurang. Nah, sekarang di PPN LB 1M, 1M. kan? Pembetulan ternyata ada keluaran yang belum masuk, katakanlah gitu Pak ya. Nah, itu jadi turun katakanlah jadi 700 juta lah. 700 juta. Selisih LB 300 juta. Nah itu gimana Pak kalau di delta Pak? Kalau di delta ini harus bayar. Harus bayar. Nah, kurangnya. Ini katanya informasinya kejadian gitu, di grup Pertamina. Pertamina itu kan ratusan miliar kan omsetnya.
dan dia harus bayar 1 triliun sekian gara-gara LB-nya berkurang, kompensasi berkurang. Kan gila ya? Gitu Pak ya. Padahal sebenarnya dia punya hak Pak ya. Punya hak, gitu, punya hak. Jadi kalau dulu kan sebenarnya kita bebas ya, mau asalnya dari 100 miliar misalnya jadi cuma 2 miliar gitu kan. Ya, yang dipakai yang SPT terakhir. Yang kebetulan. Yang benar itu, itu. Berarti yang SPT lama dianggap diabaikan. Nggak jadilah gitu kan. Nah, kalau sekarang misalnya di normal, SPT normal ada kompensasi 100 miliar ke misalnya ke bulan April 2026. Terus dibetulkan. Nah, yang kompensasi 100 miliar ke April ini tetap diakui. Makanya kalau misalnya dibetulkannya kurang, jadi nambah. Bayar Pak. Bayar. Kenapa? Padahal, karena padahal di masa berikutnya dia kurang bayar. Lebih bayar juga Pak. Masih lebih bayar, cuma lebih bayarnya jadi berkurang. Betul. Misalnya tadi dari 100 miliar misalnya jadi 700 miliar. Nah, 300 miliar harus bayar. Berarti ganggu cash flow orang dong Pak. Iya. Berarti nggak boleh salah dong. Nggak boleh saya. Makanya kalau kompensasi ini harus hati-hati aja. Kasihan ini ya staf pajaknya ya Pak. Staf pajaknya bisa diganti. Udah disalahin terus ya. Nah, itu ada kejadian katanya di grup Pertamina, nggak tahu. Grup Pertamina kan banyak ya, maksudnya PT-nya banyak. Tapi kan sebetulnya Pak, kelebihan bayar itu kan boleh kompensasi ke masa berikutnya Pak ya. Iya. Ini kita baca aja lah ya Pak ya. Ya. Kita baca aturannya ya. PPNT pasal Undang-Undang PPN pasal 9 ya. Pasal 9. Ayat berapa tadi? Ayat 4, bukan? Ayat 4. Ya. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Nah, selisihnya itu berarti kan yang lebih bayarnya. Lebih bayar kompensasi ke masa pajak berikutnya. Terlepas itu SPT-nya itu pembetulan atau normal. Iya, sama aja harusnya. Ya Pak ya. Nah, yang penting SPT aja. SPT Pak ya. Artinya konsep delta ini bisa dibilang bertentangan sama ini dong Pak? Enggak? Ya, kayaknya sih gitu. Gitu ya Pak ya. Kalau menurut saya ya sebenarnya bertentangan. Cuma kalau dalam sistem hukum kita kan bertentangan atau tidak ya, karena ini terkait dengan undang-undang ya, berarti nanti yang menguji harusnya Mahkamah Agung, judicial review di Mahkamah Agung, apakah Kortek atau aturan di Kortek itu bertentangan dengan undang-undang atau tidak, kan gitu. Karena saya gini sih Pak, saya cuma mikir teknisnya aja sih Pak ya. Iya. Ya kan bagi si perusahaan itu kan punya hak atas kelebihan pembayaran tersebut kan, makanya kompensasiin ke masa berikutnya. Ya namanya orang salah kan bisa aja Pak. Iya. Ya kan Pak. Ada yang salah ternyata surat jalan yang belum dibuatin faktur pajak, ya kan, dia telat yang menyebabkan PK-nya dibatalin. Iya. Gitu. Yang menyebabkan faktur kompensasinya berkurang. Gitu loh. Nah hal-hal begitu kan sebetulnya harusnya bisa diakomodir gitu Pak. Harusnya. Dan bahkan undang-undangnya kan sebenarnya ngomong boleh ke masa pajak berikutnya. Iya. Tapi masalahnya sekarang karena teknis di Kortek itu seolah-olah yang kompensasi itu ngunci Pak ya. Ngunci ya. Lu udah klaim 100 juta, ya udah 100 juta pakai gitu kan. Kayak gitu kan, nyuruh gitu. Kalau berubah ada konsekuensinya. Kalau kurang bayar, kalau nambahnya ini apakah lo mau kompensasi lagi atau mau restitusi gitu. Kayak gitu konsepnya. Sebenarnya ngerugiin cash flow perusahaan, Be. Nah, itu. Ya kalau misalkan 1 juta, 2 juta sih mungkin apa. Nah, itu kalau miliar gitu. Nah, itu yang katanya informasi saya nggak tahu entah disclaimer benar. Disclaimer ya. Disclaimer saya nggak tahu benar enggaknya, tapi ada informasi seperti itu. Katanya sampai 1 triliun itu harus bayar karena berkurangnya 1 triliun gitu. Ya mungkin perlu ditinjau kali Pak ya. Iya, makanya ya harusnya dari asosiasi peserta pajak
dari IKPI, Ikatan Konsultan Pajak. Harus coba melakukan judicial review gitu, apakah benar atau bertentangan dengan undang-undang. Saatnya bersatu. Iya, soalnya kalau pembetulan ini kan semua orang pasti mengalami lah Pak ya. Ya. Dan kalau harus bayar lagi, sedangkan dia punya hak atas kelebihan pembayaran di SPT PPN ya, saya pikir nggak lucu juga ya. Iya, karena kan sama-sama lebih bayarnya. Cuma kalau dulu, maksudnya awalnya lebih bayarnya lebih gede, sekarang lebih bayarnya lebih kecil. Lah kan sama-sama saya klaim lebih bayar kan gitu. Kenapa saya harus bayar? Kan gitu. Betul. Kan punya hak, gue masih punya tabungan. Terus yang sebelumnya diklaim juga belum saya terima. Betul. Belum saya terima gitu Pak ya. Kenapa Rugi harus dua kali bayar? dong, Gitu. Rugi dua kali benar. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya, yang membuat konsep Delta ini lebih ke kepraktisan sih. Iya. Kepraktisan dari sisi monitoring, ya betul. Karena terus terang aja, yang sebelumnya memang bikin repot pengawasan. Yang sebelumnya itu bikin repot pengawasan karena kadang-kadang kita nggak tahu ini sebenarnya kompensasinya ke bulan apa gitu. Contohnya yang sebelum-sebelumnya itu, misalnya 5 kali pembetulan, LB-nya beda-beda, ada yang kompensasi ke masa berikutnya, ada yang dikompensasi loncat, nanti diklaim misalnya dikompensasi ke April, tapi ada juga dikompensasi ke Agustus. Ini yang April jadinya gimana? Kalau misalnya di April diklaim, di Agustus diklaim juga jadi double, jadi tidak berhak. Nah itu sebenarnya lebih ke pengawasan itu jadi lebih repot. Sekarang WP yang repot Pak. Nah sekarang dibalik, WP yang repot. Nah itulah apa namanya, ya mungkin Ikatan Wajib Pajak. Satu Pak. Ikatan Wajib Pajak bersatu. Iya. Mungkin itu di catatannya Pak ya. Catatan kita terkait dengan SPT pembetulan Pak ya. SPT pembetulan. Jadi pada dasarnya menurut undang-undang itu hak wajib pajak. Hak wajib pajak ya. Hak wajib pajak untuk membetulkan. Dan pembetulan itu bukan berarti sebuah pengakuan. Kalau menurut saya ya, harusnya namanya pembetulan itu justru mencerminkan ada itikat baik dari wajib pajak untuk membetulkan yang benar. Harusnya sih gitu ya. Bukan berarti ya semua wajib pajak ada salahnya sih. Kalau dibetulkan berarti ada kesalahan, ya memang itu wajar gitu. Paling salah. Tempatnya salah ya Pak. Tempatnya salah. Harus salah. Bukan harus salah. Harus disadari gitu bahwa ya namanya kesalahan biasa lah gitu. Tapi dengan membetulkan justru ada itikat baik untuk perbaikan, kan gitu. Bang, kelas dulu Bang. Oke. Teman-teman, mungkin itu tadi pembahasan tentang pembetulan SPT ya Pak. Terlalu ribet dan amazing, jadi saran saya mendingan langsung hubungi konsultan pajak aja di sini buat ekspor ke Indonesia supaya ya WP terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Ya betul. Seperti itu teman-teman, dan jangan lupa buat teman-teman yang mau ikut tentang brevet pajak bisa langsung ke ya SPC. Nah, di sini nih informasinya nih teman-teman. Mungkin segitu aja pembahasan pajak kali ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, komen, And share. cakep. See you next video. Bye.